Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amharayadin dengan nomor sambung S1S12037. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembahasan materi dalam rangka memenuhi tugas sistem operasi. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu materi mengenai algoritma penjadwalan. Nah, apa itu algoritma penjadwalan? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Oke, jadi yang pertama adalah manfaat dari algoritma penjadwalan itu. Jadi manfaat dari algoritma penjadwalan yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan yang berhubungan dengan penjadwalan proses. Nah, ini akan berhubungan dengan proses-proses yang ada pada sistem operasi. Kemudian tujuan utama dari algoritma penjadwalan yaitu untuk meningkatkan kinerja dari sebuah sistem dengan menggunakan suatu kriteria tertentu. Jadi ini merupakan manfaat dan tujuan dari algoritma penjadwalan. Dalam hal ini, dalam basis sistem operasi. Oke. Selanjutnya, algoritma penjadwalan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah FCFS, yaitu First Come, First Served. Sedangkan yang kedua adalah PS, yaitu Priority Scheduling. Nah, jadi ini merupakan dua jenis algoritma penjadwalan yang akan saya bahas. Sebenarnya ada beberapa jenis dari algoritma penjadwalan yang lain, namun yang akan saya bahas pada materi kali ini yaitu VCVS dan PS. Oke, yang pertama yaitu VCVS, itu first come, first served. Nah, apa sih algoritma FCFS itu? Jadi algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan di CPU. Nah, jadi seperti saya sebutkan tadi banyak macamnya algoritma penjadwalan. Yang paling sederhana itu yaitu FCFS. Kemudian, nah proses yang tiba duluan akan dilayani duluan sesuai namanya first come first served. Proses-proses yang terlebih dahulu ada akan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, apabila terdapat proses yang tiba pada waktu bersamaan, maka pelayanan mereka dilaksanakan berdasarkan urutan dalam antrian. Nah, jadi meskipun dia bersamaan, nanti dia akan berdasarkan urutan. Kemudian proses diantrikan belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Jadi ini prosesnya seperti antrian biasa, misal pada sebuah minimarket atau apa, saat kita ingin ke kasir, kan kita mengantri untuk menghitung harga dari barang yang kita beli. Tidak peduli berapa banyak barang yang kita beli, berapa banyak harganya, itu akan hanya berdasarkan urutan siapa duluan yang datang, seperti itu. Oke, kemudian, nah ini merupakan kelemahan dari FCFS. Tentu saja sebuah sistem itu mempunyai kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Untuk FCFS sendiri saja, kelemahannya yang pertama itu waiting time rata-ratanya cukup lama ya. Tentu saja waiting time rata-ratanya cukup lama karena ini berdasarkan urutan dan tidak melihat dari seberapa banyak burst time atau waktu eksekusi dari proses-proses yang terjadwal seperti itu. Kemudian yang kedua terjadinya convoy effect, yaitu proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU ya. Seperti saya bilang tadi, karena FCFS ini tidak melihat pada ukuran seberapa besar proses yang dikerjakan. Jadi misal jika ada proses yang sangat besar atau cukup besar, jadi untuk menunggunya itu akan memakan waktu yang cukup lama sehingga waiting time rata-ratanya juga cukup lama. Kemudian terjadi convoy effect. Oke, selanjutnya, ya ini merupakan contoh first come first server. Jadi proses yang pada first come first server ini, proses pertama yang dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Nah, di sini ada dua istilah yang akan kita gunakan, ya yang bukan yang akan kita gunakan ya, yang sering kita gunakan mengenai materi ini, yaitu arrival time dan burst time. Jadi arrival time itu yaitu waktu datangnya proses ini datang pada
waktu keberapa, satuan waktu keberapa, misal menggunakan satuan waktu detik misalnya, jadi proses proses ini datang pada satuan detik ke berapa. Kemudian ada yang namanya burst time. Burst time itu adalah waktu eksekusi terhadap proses ini. Untuk mengeksekusi proses ini berapa waktu yang kita gunakan sampai prosesnya selesai. Nah, ini merupakan istilah-istilah yang kan kemudian akan sering kita gunakan pada materi dari algoritma penjadwalan ini. Nah, di sini ada contoh. Berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan AT dan BT-nya masing-masing. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Ya, jadi di sini ada 5 proses. Proses pertama itu arrival time-nya 0, maksudnya datang pada detik ke 0, kemudian ada P2, P3, P3, P4, dan P5 dengan arrival time masing-masing. Kemudian di sini juga memiliki burst time yang berbeda-beda. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, ini merupakan Gantt chart-nya berdasarkan tabel yang ini. Jadi di sini dapat dilihat proses yang pertama kali ada yaitu P1 detik ke 0. Nah, karena ini FCFS ini merupakan algoritma penjadwalan yang berdasarkan urutan yang datang duluan yang dikerjakan duluan, maka yang dikerjakan duluan adalah P1. Sebelum pengerjaannya ini saya akan menjelaskan mengenai arrival time-nya, waktu datangnya. Nah, jadi pada detik ke 0 ini P1 muncul, proses pertama muncul, proses kedua muncul pada satuan waktu kedua, proses ketiga pada satuan waktu ketiga, proses keempat pada satuan waktu kelima, dan proses kelima itu muncul pada saat satuan waktu ke-9. Nah, ini merupakan urutan munculnya sebuah proses. Ada pada waktu yang berbeda-beda. Oke. Selanjutnya, karena yang datang pertama adalah P1 ini memiliki burst time yaitu 12 satuan waktu. Nah, jadi dia akan memproses P1 sampai selesai. Kapan selesainya? Jadi P1 itu karena dimulai pada satuan waktu ke 0, maka akan selesai pada satuan waktu ke-12 karena burst time itu 12. Nah, jadi pada saat memasuki waktu ke-12, di sini terdapat 4 program yang akan dijalankan lagi. Karena P1 telah selesai, pada detik ke-12 selanjutnya akan mengerjakan P2, P3, P4, dan P5 secara berurutan sesuai dengan yang ini tadi, yang mana yang datang duluan. Nah, jadi kemudian yang dikerjakan terlebih dahulu adalah P2, karena P2 tadi yang datang duluan pada detik ke-2. Nah, jadi P2 untuk burst time-nya sendiri adalah 8 second. Nah, jadi dimulai pada satuan waktu ke-12 sampai pada satuan waktu ke-20 karena burst time-nya atau waktu eksekusinya adalah 20 second. Kalau kemudian juga ditanyakan berapa waktu tunggu dari P2 ini. Nah, waktu tunggu itu adalah selisih antara arrival time-nya, kapan dia muncul, dengan kapan program itu dieksekusi. Nah, jadi P2 ini muncul pada saat 2 satuan waktu, sedangkan dieksekusi pada 12 satuan waktu, sehingga untuk waktu tunggu dari P2 ini adalah 12 dikurang 2, yaitu 10 sekon. Jadi P2 ini sebelum dijalankan, terlebih dahulu menunggu selama 10 sekon. Sedangkan untuk P1 tadi dia tidak memiliki waktu tunggu ya, karena dia merupakan proses pertama dan dijalankan pada saat 0 satuan waktu. Oke. Saya kira jelas. Kemudian tiba di sini saat waktunya yaitu 20 satuan waktu. Kemudian sisa 3 proses yang akan dijalankan. Nah, kemudian dijalankan adalah proses dari P3. Nah, P3 ini dijalankan dengan burst time yaitu 5 second. Nah, akan selesai pada 25 satuan waktu. Kemudian P4 dengan burst time 2 second selesai pada 27 satuan waktu. Dan terakhir adalah P5 yang akan selesai pada 28 satuan waktu. Untuk waktu tunggunya sendiri dihitung dengan waktu selesainya, bukan waktu selesainya ya, waktu dieksekusinya proses ini dikurang dengan arrival time-nya, waktu saat proses ini muncul. Jadi untuk P10 tadi P2 10 seperti saya sebutkan tadi, P3-nya tinggal 20 dikurang 3 yaitu 17,
P4 25 kurang 5 20, dan P7 dan P5 27 kurang 9 yaitu 18. Jadi jumlah waktu tunggu ini 65. Jadi waktu tunggu rata-rata adalah 65 per 5 yaitu 13 satuan waktu. Ini merupakan salah satu kelemahan dari FCPS, yaitu waktu tunggu rata-ratanya itu cukup besar, yaitu 13 satuan waktu. Oke, yang kedua adalah algoritma penjadwalan priority scheduling. Nah, apa itu algoritma priority scheduling? Yaitu merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Nah, jadi setiap proses ini memiliki prioritasnya masing-masing. Nah, yang mana yang diprioritaskan itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian prioritas satu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik berikut, yaitu yang pertama time limit, batas waktu, atau mungkin burst time ya. Selanjutnya memori requirement, besarnya memori yang diperlukan, kemudian akses filenya, selanjutnya perbandingan antara MORK burst dengan CPU burst. Kemudian tingkat kepentingan proses. Nah, ini tadi merupakan 5 hal yang dapat menjadi prioritas suatu proses. Kemudian priority scheduling ini juga terbagi dua, yaitu ada primitif. Jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankannya, maka proses yang sedang berjalan akan dihentikan lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Nah, dia di sini misalnya ya ada suatu proses ini tidak terlalu prioritas. Proses ini sedang dijalankan dengan waktu yang ya cukup lama lah. Kemudian proses yang pertama tadi ini belum selesai dijalankan, datang lagi sebuah proses kedua dengan memiliki prioritas yang lebih tinggi. Maka proses dari yang pertama tadi akan dihentikan sementara, lalu CPU akan mengerjakan proses yang baru tiba tadi yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Jika proses yang memiliki prioritas lebih tinggi tadi telah selesai, maka proses sebelumnya akan dilanjutkan sesuai dengan prioritas mana yang lebih tinggi. Kemudian ada yang non-preemptive, ini adalah kebalikannya, yaitu proses yang datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tapi hanya diletakkan di depan queue. Maksudnya, jika sementara ada beberapa proses ya, misalnya proses pertama sedang dijalankan, kemudian proses kedua menunggu, kemudian datang lagi sebuah proses, misalnya proses ketiga, P3. Namun proses ketiga ini dia lebih prioritas dibanding proses pertama dan proses kedua. Tapi karena proses pertama sedang berjalan, jadi dia tidak dapat mengganggu proses pertama ini. Dia hanya akan masuk ke dalam antrian, yaitu setelah proses pertama selesai, kemudian langsung akan mengerjakan ke proses ketiga, melangkahi proses kedua tadi. Karena berdasarkan oleh prioritas. Oke. Nah, ini adalah contoh dari non-preemptive terlebih dahulu. Oke. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu proses algoritma yang ini. Oke. Jadi di sini ada beberapa proses dengan arrival time berbeda dan burst time yang berbeda-beda. Oke. Oh, kalau tidak salah ini proses arrival time dan burst time ini sama dengan contoh yang tadi. Oke. Pertama, nah jadi di sini pada satuan waktu ke 0 ada P1 muncul. P1 ini memiliki burst time yaitu 12 burst time, 12 satuan waktu. Kemudian oh ya, tunggu dulu sebelum ini tadi. Nah, jika ini priority schedule ini berdasarkan proses yang memiliki arrival ini. Jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses yang burst time atau BT-nya paling kecil atau pendek akan dilayani terlebih dahulu. Jadi prioritas yang di sini adalah mana yang burst time-nya lebih sedikit, itu akan dilayani terlebih dahulu. Jadi itu ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut lagi yang tadi. Ada P1 dengan burst time 12 second sedang dikerjakan. Namun tiba-tiba pada detik kedua muncul P2 dengan burst time 8 second. Kemudian pada detik ketiga muncul P3 burst time 5 second. Pada detik kelima muncul P4 dengan burst time 2 second. Pada detik ke-9 muncul P5 dengan burst time 1 second. Oke. Seperti yang dijelaskan tadi, karena ini adalah yang non-preemptive, maka
Meskipun muncul proses dengan prioritas lebih tinggi atau dalam hal ini burst time yang lebih kecil, namun dia tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan. Dia hanya akan, mengubah pada antriannya, dia akan diantrikan paling depan. Jadi karena proses satu sedang berjalan, maka ini proses satu akan diselesaikan terlebih dahulu, jadi selesainya ini pada satuan waktu ke-12. Oke. Jika pada PSVC tadi, seharusnya yang dijalankan duluan adalah P2 karena dia datang terlebih dahulu. Namun karena ini berdasarkan prioritas dan di sini yang dihitung adalah burst time-nya paling kecil, maka dari 4 proses yang mengantri ini, yang memiliki burst time paling kecil yaitu P5 dengan burst time itu hanya 1 second, sehingga yang dikerjakan duluan adalah P5. Oke, kemudian di sini P5 dikerjakan. Nah, P5 selesai pada waktu ke-13 dan masih ada 3 proses yang menunggu untuk dieksekusi. Nah, kemudian kembali lagi dilihat mana yang prioritas, ya. Ya, jadi di sini sudah berurut memang. Mana kursornya ya? P1, P5 dulu tadi, kemudian P4, kemudian P3, kemudian P2. Ini berdasarkan dari berdasarkan dari burst time-nya yang paling sedikit. Oke, jadi selanjutnya ketika P5 selesai, yang dieksekusi selanjutnya adalah P4. Mengapa P4? Karena tadi burst time-nya paling sedikit. Kemudian setelah P4 selesai, dieksekusi P3, kemudian setelah itu dieksekusi P2 atau proses kedua. Oke. Kemudian untuk waktu tunggunya, P1 ini waktu tunggunya 0. Nah, P2 ini waktu tunggunya agak lama karena dia memiliki burst time yang cukup besar. Dia ini dieksekusi pada satuan waktu ke-20 dan sebelumnya arrival time-nya itu yaitu pada satuan waktu kedua. Sehingga waktu tunggunya adalah 18 second. Oke, kemudian P3-nya 15 dikurang 3, dia dieksekusi pada yang ke-15, pada satuan waktu ke-15 dikurang dengan arrival time-nya 3, yaitu kemudian P4 waktu tunggunya 8 dan P5 waktu tunggunya 3 satuan waktu. Oke. Jadi jumlahnya yaitu 41 satuan waktu untuk jumlah waktu tunggunya, sedangkan rata-ratanya yaitu 8,2 satuan waktu. Ini lebih kecil dari FSCS tadi ya. Oke. Selanjutnya ada contoh dari yang primitif. Primitif tadi jika ada proses jika suatu proses yang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang dengan BT-nya lebih kecil atau lebih prioritas tinggi, maka proses yang lain itu akan di-pause dulu, kemudian yang dikerjakan adalah proses yang memiliki prioritas lebih tinggi tadi. Nah, di sini ada suruhan untuk menggambarkan gain curve dan rata-rata waktu tunggu dari algoritma yang ini. Kalau tidak salah ini angka-angkanya sama ya dengan yang tadi. Kita langsung lihat saja gain curve-nya. Nah, di sini ada perbedaan-perbedaannya. Perbedaan yang repetitif sama yang non-repetitif tadi. Nah, yang ini pada munculnya arrival time-nya ya, pada satuan waktu ke-0, kedua, ketiga, kelima, dan ke-9. Nah, pertama, pada satuan waktu ke-0, P1 ini muncul dan kemudian langsung dijalankan. Namun pada satuan waktu kedua muncullah P2 dengan burst time-nya itu 8. Sedangkan burst time untuk P1 pada satuan waktu kedua ini yaitu sisa 10 atau 12 dikurang 2 ya, 10. Nah, jadi di sini lihat, oh ternyata P2 ini memiliki prioritas lebih tinggi karena burst time-nya lebih kecil daripada P10. Daripada P1, karena P1 pada detik kedua ini memiliki burst time yaitu sisa 10 second, sedangkan P2 cuma 8 second. Jadi yang dijalankan adalah P2. Namun pada detik ketiga muncul lagi P3 dengan burst time-nya 5 second, sehingga proses P2 tadi juga akan di-pause terlebih dahulu, karena dia memiliki burst time yang lebih besar daripada P3, karena yang prioritas adalah yang burst time-nya lebih kecil. Nah, sisa dari P2 ini tinggal 7 second, karena sudah dieksekusi 1 second sebelumnya. Oke, kemudian P3 juga dijalankan. Hingga pada detik kelima ada P4 dengan burst time-nya itu 2 second ya. Oke, kemudian karena burst time-nya 2 second, sedangkan untuk P3 sendiri sisa dari burst time-nya itu yaitu 5 sisa dari burst time-nya itu yaitu sisa 3 second.
karena dia awalnya burst time-nya itu adalah 5, kemudian dia dieksekusi selama 2 second, sehingga sisanya tinggal 3 second. Sedangkan P2 tetap 7 second dan P1 tetap 10 second. Karena P2 muncul dan lebih kecil burst time-nya, maka P2 ini yang kemudian akan dieksekusi. Nah, ini merupakan antrian dari eksekusinya. P4 dulu, lalu P3, P2, lalu P1. Nah, setelah P4, setelah pada detik ke-7, P4 ini selesai dieksekusi karena dia cuma 2 satuan waktu ya, membutuhkan waktu. Kemudian dilanjutkanlah P3 tadi. Sisanya P3 tadi yaitu 3 second ya, 3 bukan 3 second, 3 satuan waktu. Nah, kemudian P3 ini dijalankan hingga pada saat satuan waktu ke-9 muncullah P5 dengan burst time-nya 1. Nah, di sini ada yang sama ya untuk burst time-nya. Sisa dari burst time P3 itu yaitu tadi 3, tapi ini setelah dijalankan selama 2 second, sisa dari burst time itu menjadi 1 second. Kemudian muncul dari P5 dengan burst time-nya juga cuma 1 second. Jadi ini sama ya. Namun karena sementara proses yang berjalan adalah P3, kemudian waktu tunggunya ini sama, jadi yang dijalankan adalah tetap P3 karena syaratnya yaitu waktu tunggu harus lebih kecil. Kalau sama ya proses yang sementara dijalankan akan tetap berjalan. Oke, kemudian pada detik ke-10 proses P3-nya ini selesai karena tinggal 1 second. Kemudian yang dijalankan adalah P5 dengan waktu burst time-nya juga itu 1 second juga. Berarti P5 ini selesai pada satuan waktu ke-11, kemudian yang dijalankan adalah P2 kembali, sisa dari P2 ini. P2 ini tadi sempat dijalankan selama 1 second, dieksekusi 1 second, sebelum di-pause. Nah, dilanjutkan lagi, sisanya tinggal 7 second. 7 satuan waktu ya, mohon maaf. Nah, kemudian P2 ini, kemudian pada detik ke-18, P2 ini selesai. Ya, proses P2 selesai, kemudian sisa P1 yang akan dieksekusi. Nah, untuk waktu tunggunya sendiri P1 ini, pertama waktu tunggunya ini 0 ya, dia langsung dieksekusi. Namun dia di-pause hingga dijalankan di-pause pada detik kedua, hingga dijalankan kembali pada satuan waktu ke-18. Jadi mohon maaf saya menggunakan second tadi atau satuan waktu. Kalau begitu anggap saja satuan waktunya adalah second ya. Jadi dia di-pause pada waktu 2 second dan dijalankan lagi pada waktu ke-18 second. Jadi untuk waktu tunggunya sendiri yaitu 0 ditambah 18 second dikurang 2 second tadi yaitu 16. Itu 16 second ya. Untuk waktu tunggunya dari P1. Sedangkan untuk P2, P2 ini waktu tunggunya yaitu ya dia dijalankan dulu 1 detik. Ya 11 dikurang 3. Oh ya, yaitu waktu tunggunya, waktu dieksekusinya sampai selesai yaitu pada 11 second, kemudian dikurang dengan waktunya tadi saat dia di-pause itu ini, pada detik ketiga. Kemudian P3 untuk waktu tunggunya yaitu 7 dikurang 5. P3 ya ini 7. Pada 7 second dikurang, mengapa dikurang 5 ya? Oh ya, karena dia sempat di-pause dulu, P3 dijalankan, kemudian di-pause oleh P4, kemudian dijalankan lagi. Ini sebenarnya 7, waktu saat dijalankan sampai selesai, dikurang dengan 3 di dalam kurung tambah 2. Jadi pada waktu ketiga dengan waktu kemudian 2 detik selangnya lagi, kemudian dieksekusi lagi, sehingga dia 7 kurang 5. Sedangkan P4 ini tidak memiliki waktu tunggu, karena dia muncul pada arrival time-nya 5, kemudian langsung jadi eksekusi pada detik ke-5 itu. Kemudian untuk P5 ini, waktu tunggunya cuma 1 detik ya, dan sedangkan jumlah waktu tunggu adalah 27 dan rata-rata 5,4 satuan waktu. Nah, jadi jika dilihat dari contoh-contoh ini, dapat disimpulkan bahwa yang memiliki waktu tunggu paling kecil itu yaitu pada yang ini, yang preemptif, karena dia yang mana prioritas terlebih dahulu itu yang dijalankan, sehingga waktu tunggunya itu dia lebih kecil. Yang kedua yang non preemptif juga lebih kecil daripada yang pertama tadi, yaitu yang algoritma penjadwalan first come first server atau VCVS. Nah, jadi demikian
pembahasan saya mengenai materi dari algoritma penjadwalan yaitu PCVS dan PS. Sebagai kesimpulan yang tadi, PCVS itu merupakan algoritma penjadwalan berdasarkan urutan dan tanpa melihat dari, prioritas, sedangkan PS itu dia berdasarkan prioritas. Yang kita gunakan tadi prioritas adalah yang berstemnya paling kecil. Kemudian untuk kesimpulan kedua yaitu rata-rata waktu tunggu itu yang lebih kecil adalah yang primitif pada PS, yang kemudian yang kedua yang non primitif pada PS, kemudian yang ketiga yang VCVS. Ini merupakan perbandingan dari 3 algoritma penjadwalan yang telah saya jelaskan tadi, yang hanya itu saja. Algoritma penjadwalan lain kan tidak dibahas, jadi saya tidak memasukkannya pada urutan dari mana yang waktu tunggunya lebih kecil, oke. Saya kira demikian, pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan pada saat pembuatan video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri video ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.